Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa syahruhu ikum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat abdi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya ba'd wa la rasula ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qala dan wa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qala dan man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasada ala niran. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabil amil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang tua aku semua, para sepuh-sepuh, penasehat, pembina, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang beriman. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terbebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan terbatas ini, ngurus menyiapkan satu topik untuk saya, hakikat puasa, hikmah dan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu sendiri di Ramadan ini. Ketika orang berbicara tentang hakikat, berarti itu tujuan akhir dari sesuatu yang kita kerjakan, bukan tujuan awal, tapi tujuan akhir. Seperti kita ketahui bahwa ulama, khususnya Imam Al-Ghazali, itu memberikan penilaian atau tingkatan dari umat dalam berpuasa itu. Jadi kita ini tidak semua cara puasa kita sama, tapi tentu kita berharap sama, ya, karena tujuan akhir dari puasa itu adalah takwa. Al-Ghazali memberikan penilaian atau tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Ini yang banyak. Kenapa banyak? Karena
belum memahami dengan baik cara berpuasa. Sehingga mereka berpuasa itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri. Mulai dari terbit fajar hingga maghrib atau waktu berbuka. Tetapi jalan juga yang namanya dosa. Dan itu banyak. Nah, tentu inilah puasanya orang-orang awam. Tentu kita berharap dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sejalan dengan perkembangan usia kita, terutama yang sudah tua, tentu tidak boleh berpuasa seperti ini. Karena kalau hanya berpuasa seperti ini tidak bisa mendapat hakikat puasa itu takwa. Oleh karena itu kita paling tidak kalau belum bisa yang ketiga, minimal dulu berada di posisi yang kedua, tingkatan yang kedua. Namanya puasa al-khusus. Puasa seperti ini sudah bisa menggerakkan dirinya untuk menghindari berbuat dosa dalam berpuasa. Artinya tidak lagi hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan suami istri mulai terbit fajar hingga maghrib, tapi sudah bisa mengendalikan diri. Ya, karena puasa itu kan pengendalian diri. Sudah bisa menjaga dirinya, baik itu lisan maupun perbuatan, dalam beraktivitas selama berpuasa. Sudah bisa tidak gibah, karena kita khawatir kita berpuasa tapi sebenarnya puasa kita batal alias tidak sah. Bisa terjadi. Bisa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali letih, kecuali haus, kecuali lapar, kecuali capek. Tentu sudah berkali-kali kita dengar Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa betapa banyak orang berpuasa kami shaimin laisa lahu illal ju' wal atash. Nah, tentu kita hindari, jangan sampai kita ada di dalamnya. Kita puasa tapi yang kita dapatkan tidak ada kecuali hanya lapar, kecuali hanya haus, kecuali hanya letih, tapi jauh dari takwa. Tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada yang menggembirakan buat kita umat Islam sebagai motivasi awal dalam berRamadan, motivasi awal. Kalau kita ikhlas menerima Ramadan, kita gembira, bahagia menerima Ramadan, janji Allah dan Rasulnya luar biasa.
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadal. Ini motivasi awal. Jadi siapa yang bergembira, siapa yang bahagia, siapa yang merasa senang karena berjumpa dengan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh neraka. Ya. Seandainya, tapi janganlah. Ya. Masih butuh kita bekal. Ya. Jadi amal saleh itu bekal, Pak. Ya, bekal. Jadi semakin banyak amal saleh kita buat di dunia ini, apalagi Ramadan, maka kenikmatan nanti di hari kemudian semakin baik. Seandainya ada jamaah masjid di sini Nur Baitul Mukminin meninggal setelah pulang tarawih tadi malam, tetapi karena dia kemarin berbunga-bunga hatinya, sangat bahagia, sangat senang karena Ramadan berjumpa dengannya, maka termasuk orang seperti itu diharamkan jasanya disentuh neraka. Luar biasa. Ya. Makanya ini penting juga. Jangan sampai Ramadan datang tapi kita menggerutu. Tidak makan siang lagi kita ini, tidak minum bebas, tidak merokok bebas, apalagi pengantin baru. Nah, ini kan yang bisa jadi menggerutu, ini pengantin baru. Ya, karena kalau dia melakukan di siang hari setelah terbit fajar sampai dia kafarat. Ya, terlalu berani. Tapi kalau dia mampu mengendalikan dirinya, berarti dia luar biasa. Ini hebatnya Ramadan. Baru kita bahagia senang atas kehadirannya, ternyata jaminannya jasad kita diharamkan disentuh neraka. Berarti tidak, tentu kita masuk dalam surga. Tapi di surga kalau kita tidak punya amal jariah, ya, tentu tidak sama dengan orang yang banyak amalnya. Seperti sekarang ini, saat ini keluarga kita yang sudah meninggal. Di sana dalam beberapa riwayat itu macam-macam. Ada yang merasa kesepian, ada yang merasa kegelapan di alam barzakh. Kenapa? Karena selain waktu hidupnya tidak banyak melakukan amal saleh, ya, dia juga dilupakan oleh keluarganya di dunia ini tanpa didoakan. Oleh karena itu saya minta ketulusan kita melalui kesempatan subuh ini, mari kita mendoakan orang tua kita, menghadiahkan Al-Fatihah orang tua kita. Mari kita menghadiahkan Al-Fatihah orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa terhadap pembangunan masjid ini, terutama saat berdirinya. Tidak ada masjid seperti ini sebelum ada masjid yang tidak seperti ini. Mereka punya jasa. Semua itu penting untuk kita doakan, karena tentu berharap doa-doa dari orang yang masih hidup untuk mereka-mereka, terutama keluarganya. Saya izin dulu kepada kita, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, pada orang pernah berjasa kepada kita, dan orang-orang yang berjasa terhadap pembangunan masjid ini. Ila haratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sufiyat semakaran Nabi Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Ya. Seperti kita ketahui bahwa hakikat puasa adalah takwa. Oleh karena itu, kita berusaha berpuasa untuk mengekang
diri kita, terutama hawa nafsu yang selalu ingin berbuat kesalahan. Ya. Itu tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang ketiga namanya puasa khusus. Ini sudah lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, dan tidak hanya sekedar mampu menahan diri untuk berbuat salah, berbuat dosa, tetapi dia mengisinya dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Apa ibadah di bulan suci Ramadan yang penting kita lakukan? Selain puasa, tarawih. Jangan dianggap remeh tarawih. Persoalan apakah 8 atau 20 atau 10? Sekarang kan Saudi Arabia 10. Mulai tahun ini tarawihnya 10. Dan memang tarawih itu adalah salat yang tidak terbatas rakaat sebenarnya. Sekarang Saudi Arabia sudah mulai tarawih 10, tapi lanjut lagi salat malam. Ya. Lanjut, dia tidak pulang. Kalau dulu kan pulang. Nah, tarawih pulang datang kembali, sekarang tidak. 10 rakaat tarawih, lalu beberapa menit kemudian istirahat dulu, baru mereka lagi salat malam. Tentu kan beda niatnya. Ya, niatnya tarawih yang 10 itu tarawih. Ya, niatnya yang salat malam karena belum tidur, salat malam. Boleh melakukan salat apa saja yang sering laksanakan pada malam. Ya. Apa misalnya salat malam? Salat tobat. Ya, sekalipun itu bisa dilaksanakan di siang hari. Ya, tapi pada umumnya dikerjakan pada malam hari. Itu salat. Apalagi ya nantinya ini kan biasanya kita itu kalau di anggaplah di Makassar ini ya, pada umumnya kita nanti sebut terakhir ya. Mungkin penting atau sudah perlu dirubah itu ya. Mungkin tahun-tahun depan masih ingat mungkin saya bersama dulu orang tua kita waktu saya diminta di sini memulai salat malam ya. Ya, dan saya dulu awal-awalnya saya sering ke sini. Dan puluhan masjid saya rintis itu. Untuk tidak mesti ke Masjid Raya. Dulu kan semua orang tertarik ke Masjid Raya. Dengan dunia saat ini macet, tidak mungkin lagi. Ya, padahal ada juga masjid dekat rumah. Hari ini saya coba di Masjid Al-Markas awalnya. Dulu Masjid Al-Markas itu sebelum saya jadi panitia Ramadan, 30 tahu masuk pajak tangga benih, 30 orang saja. Wah, Masjid Raya penuh atas bawah. Kenapa bisa ini? Ya, tentu kita harus bukan berarti bersaing, tapi kita berpastabikul khairat. Saya bilang tidak ada artinya masjid ini besar, masa 30 orang saja salat malam. Jadi akhirnya saya menggunakan ya metode sahur. Jadi semua orang yang datang itu dikasih sahur. Akhirnya banyak. Sampai sudah ribuan. Terkadang sudah kewalahan panitia menyiapkan sahur. Tapi kalau saya dulu tidak ada istilah kewalahan. Pokoknya siapa yang tidak dapat nasi dos, diberikan kupon pergi ke penjual di sekitar Al-Markas. Nanti panitia yang bayar besoknya. Jadi tidak ada tidak makan. Siapa yang mau makan coto silakan. Siapa yang mau makan sop saudara silakan. Siapa yang mau makan kondro silakan. Siapa yang mau makan nasi padang di sekitar itu silakan. Cuma saya tidak tahu panitia tahu ini kok tiba-tiba ditiadakan gitu sahur. Tapi memang berat itu. Kalau tidak punya jaringan kuat mengurusi sahur berat. Alhamdulillah itu mungkin saya bisa melakukan karena banyak sahabat-sahabat yang bisa tergerak hatinya
untuk melakukannya. Ya. Dan insya Allah nanti di masjid kita ini, ya saya akan kasih jatah minimal 2 kali. Kira-kira begitu ya. Ya, sudah mulai hari ketiga ini kita buka puasa. Al-Markas yang dapat jatah 1000. Ya, selebihnya di tempat lain. Jadi mungkin saya kasih saran-saran ini lagi. Kalau bisa tahun depan, termasuk masjid ini salat malamnya bukan 10 terakhir. Tapi sudah mestinya harus mulai dari awal. Kenapa saya bisa menyarankan di masjid ini? Imam kita habis. Tidak ada batasnya bisa membacakan pangumpu 30 juz. Cuma 20 rakaat biasa, 2 lempam setengah. Ini kita lakukan. Dan itu juga saya akan lakukan di masjid dekat rumah tahun depan. Jadi salat malam itu kita ikuti Saudi sejak dulu. Jadi mulai malam pertama sudah harus salat malam. Ya mungkin berbeda dengan 10 terakhir. Ya mungkin hanya salat tahajud 8 rakaat. Ya tambah witir. Yang belum witir selesai. Jadi kita dulu membiasakan. Karena semua ibadah awalnya dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, otomatis Allah bisa karena biasa. Dulu mana kita ada di sini salat malam 10 terakhir? Kira-kira nanti setelah masjid ini terbangun dengan baik, alhamdulillah, dan dilakukan. Masjid Telkom juga sekarang itu sudah tidak ada lagi sahur. Sejak tahun lalu sudah tidak ada. Jadi orang mulai malas masjid-masjid yang seperti itu. Ya, sehingga memang cocoknya semua masjid melakukan. Imam-imam sekarang ini luar biasa, tidak seperti dulu susah mencari imam tarwih. Sekarang justru stok imam tarwih kebanyakan. Imam-imam salat kebanyakan. Sudah banyak anak-anak tidak dapat tempat imam tarwih. Kalau saya tinggal bagi-bagikan 5 malam. Iya. Jadi mereka ada yang dapat cuma 5 malam dalam 1 bulan. Jadi kesempatan itu bisa dimanfaatkan melalui salat malam. Karena tidak bisa belum bisa 1 juz. Iya. Tapi kalau bisa 1 juz, itu is the best. Al-Markas masih mempertahankan 1 juz sampai hari ini. Ya. Jadi puasa yang berkualitas adalah puasa yang memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi jangan sampai ada salat sunat yang tertinggal, Pak. Rugi kita. Jangan. Semua salat sunat apalagi di masjid. Luar biasa itu sebenarnya di masjid, karena baru masuk sudah salat tahiyat masjid. Dan ingat orang tuaku, ibadah sunat yang dikerjakan di Ramadan sama pahalanya, sama nilainya ibadah fardu yang dikerjakan di luar Ramadan. Ya. Jadi jangan ada salat sunat ditinggalkan. Dikerjakan terutama salat yang menyertai salat fardu itu tadi. Bahkan ada salat yang tidak ada batasnya, salat sunnah mutlak. Ini jarang orang dilakukan, padahal ini salat sunat. Dan kesempatan Ramadan ini kita harus lakukan 10 menit. Paling kita salat sunat subuh 2 sampai 3 menit. Apa yang kita kerjakan setelah itu? Masih ada waktu 7 menit. Kan bisa kita salat sunat mutlak. Sekalipun ada pilihan lain, bisa membaca surah Al-Waqiah tamat 40 ayat kurang lebih. Itu pilihan-pilihan. Tinggal kita, saya tidak lancar ngaji, maka saya pilih salat sunat mutlak. Dan tidak ada juga pangumpu khusus. Pokoknya salat sunat itu kul ya kul huwa. Kecuali salat sunat khusus. Ya, kecuali memang salat sunat subuh itu
bukan kuliah dan bukan kulwal, tapi alam nasrah dan alam tara kaifa. Ya. Itu. Kalau yang lain itu semua kul ya kulhu. Ya. Jadi tidak perlu, kecuali kalau penghafal Quran itu bisa mendaras. Ya, bisa 1 lembar dalam 1 rakaat. Ya, termasuk kita kalau ada hafalan-hafalan untuk dijaga, maka silakan didaras, dibaca pada saat kita. Jangan meninggalkan salat sunat, terutama di Ramadan ini, karena pahalanya sama dengan salat fardu yang dikerjakan di luar. Kalau salat fardu jangan bilang tidak terbatas lagi nilainya. Kalau di Ramadan tidak terbatas, berlipat-lipat. Coba dikatakan berlipat-lipat, tidak ada jumlah yang tercantum bahwa lipatannya berapa, tapi berlipat-lipat. Dan tentu juga sedapat mungkin berusahalah kita kalau salat fardu tidak masuk. Berusaha. Bagaimana caranya takbir kita mengikuti takbir Ratul Ihram dari imam kita. Itu dia yang terbaik. Orang tua aku semua, ya, rasa-rasanya tidak bisa dihindari ini. Itu sampai suruk ini. Iya. Tadi maunya tidak sampai suruk. Kita sepakat dulu supaya saya tidak terganggu. Apakah kita sepakat sampai suruk atau tidak? Hah? Sepakat atau tidak? Hah? Ya sepakat. Karena kalau tidak saya terganggu nanti berbicara. Tapi kalau kita sepakat ya saya tinggal di kode jam berapa itu kalau suruh? Ya 6.06. Iya. Ini kan baru pengantar itu. Ya, belum masuk ke hikmah-hikmahnya itu tadi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini awal Ramadan penting. Kalau kita hanya salat fardu saja, seperti juga salat kita di luar Ramadan, aduh, rugilah kita di Ramadan ini. Rugilah berjumpa dengan Ramadan. Jangan, pokoknya maksimalkan salat kita. Orang yang tidak baca-baca Quran maka andalannya adalah salat sunnah. Jangan semua diambil oleh orang lain. Misalnya Pak Haji Zainuddin pintar ngaji, dia juga rajin ngaji, dia juga salah, berarti dia diambil semua, bisa semua. Tapi kita orang tuaku yang dipastikan sudah tidak bisa baca Quran dengan per juz-juz itu, maka andalan kita adalah salat. Capek Ustaz? Apa oke kok mata kok sih? Iya. Selama kita ada di masjid, ya termasuk di rumah bisa. Jangan tidur terus. Yang bagus itu ibadah yang mengantarkan kita tidur, ngantuk. Itu yang dimaksud naumus siyamu wasumtu tasbihu, bukan yatum kaimatindro. Ya. Harus paham ini. Yang dimaksud itu naumus siyamu wasumtu tasbihu adalah orang yang ngantuk karena dia beribadah sehingga dia tidur, maka tidurnya itu adalah tasbih, bukan sudah duhur pulang tidur. Tapi jauh lebih bagus lagi itu daripada dia main domino, main kartu. Batasi nonton HP kalau Ramadan. Kalau bisa jangan. Cukup membuka HP dengan WA, dengan menelpon. Situs lain tinggalkan. Karena itu sia-sia dan bisa mengantarkan kita zero, kita punya pahala puasa. Ketika dibuka apa yang muncul? Balbusulus. Pesannya guru kami Profesor Nasaruddin Umar untuk umat Islam, batasi membuka HP di bulan Ramadan, baik malam maupun siang.
harus lebih banyak membunuh, mematikan. Kalau terbuka untuk kepentingan keluarga saja dan untuk kepentingan kerjaan. Karena ada orang, Pak, biar di masjid HP juga dibuka terus. Sudah salam, ambil lagi HP-nya. HP terus. Ya, khusus Ramadan ini, mari kita mencoba menekan diri kita untuk membatasi membuka HP, kecuali untuk kepentingan keluarga, pekerjaan, dan mendesak. Karena kalau kita seperti di luar Ramadan, saya khawatir nanti gara-gara HP tidak dapat apa-apa dari puasa. Kenapa? Ini paling penting dijaga. Ada 5 yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Ada 5 perbuatan bisa batal puasa kita. Ya, itu Rasulullah menjelaskan. Apa yang pertama? Ghibah. Ibu-ibu, ibu, dengar jige, ghibah, gosip alias gosip. Hati-hati, jangan sampai bergibah. Itu puasa bisa batal. Dan kalau tidak batal, maka puasa kita diambil orang yang digibah. Dosanya kita ambil. Itu bahayanya gibah. Mencitrakan kekurangan orang lain. Dosanya diambil yang bersangkutan, kebaikan diambil. Karena itu, ibu-ibu, bunda-bundaku, kalau di luar Ramadan ya sering-sering gosip, gibah. Ramadan semoga menjadi tarbiyah, pendidikan. Dan nanti setelah Ramadan itu akhirnya bisa menahan, ala bisa karena biasa. Perbuatan ghibah itu enak sekali dikerjakan. Perbuatan-perbuatan dosa itu enak sekali dikerjakan. Karena ada setan yang memberikan bumbu-bumbu yang enak. Apalagi yang bisa membatalkan puasa? Adu domba. Ya, makanya pemerintah itu sangat dilarang orang demo-demo kalau Ramadan. Itu kan bagian dari adu domba. Jangan sampai kita yang menyebabkan orang berpecah. Ya justru mestinya kita menjadi bagian orang yang mendamaikan. Dan itu dibolehkan berbohong, mendamaikan. Satu-satunya yang dibolehkan berbohong itu adalah orang juru damai. Dibolehkan berbohong. Tapi bohongnya bohong karena untuk mendamaikan. Saya kasih contoh itu. Misalnya Pak Ketua dengan Pak Haji Sainuddin, anggaplah ini contoh saja, contoh. Ya, berbeda dia. Ada sedikit kesalahpahaman menyebabkan dia baku diam-diam, tidak baku umur lebih dari 3 hari misalnya. Nah, itu ibu-ibu, itu kalau laki-laki yang sedikit bertengkar, berbeda, agak susah damai. Kalau ibu-ibu enggak. Hari ini gosip, ghibah, marah itu lawannya, besok sudah bagus. Itu bedanya. Tapi gampang dia, gampang sekali. Baku cecok. Tapi kalau laki-laki sangat susah. Nah, bawa dia mati biasa. Susah. Di sinilah dibutuhkan juru damai. Terutama di masjid sering terjadi. Banyak sekali masjid-masjid sekarang ini melahirkan perpecahan akibat gara-gara perubahan pengurus dan sebagainya. Waduh, kok gara-gara perubahan pengurus kok
melahirkan perpecahan. Nah, disinilah dibutuhkan misalnya pembina, penasehat menjadi juru damai. Datanglah juru damai ke Pak Ketua. Pak Ketua, itu Pak Haji Senuding mau temani bicara. Padahal tidak pernah dia bilang begitu. Itu namanya bohong. Tapi bohong dibenarkan. Oh ya, bagus. Saya lebih mau lagi. Datanglah ke sebelahnya, akhirnya kita memfasilitasi dan sebagainya, mempertemukan di mana. Ya, akhirnya bisa damai. Itu namanya bohong dibolehkan. Bohong selain itu tidak boleh. Kalau berbohong batal puasa, bahaya, bisa batal puasa. Ya, jangan sampai kita menganggap remeh itu berbohong, bisa membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau mendamaikan dibolehkan. Ya, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, ya, pertama tadi bisa membatalkan puasa adalah ghibah, yang kedua adu domba, yang ketiga berbohong. Ya, kemudian yang berikutnya termasuk dusta. Ya, dusta itu bohong ya. Ya, ternyata termasuk apa namanya itu ya? Sumpah palsu. Ya, ada itu kan orang demi Allah, padahal bohong, sumpah palsu. Ya. Jangan gampang bilang demi Allah, tidak boleh. Itu bahaya. Kita bisa dilaknat. Kemudian termasuk al-kazibah, ya, bukan ciuman, al-kublatu, ya, mencium orang lain, baik laki maupun perempuan. Ya, cipika-cipiki. Kalau istri selama tidak keluar sperma, tapi jangan konsep selalu. Ini kalau rindu sekali, misalnya lama tidak ketemu istri, dibolehkan ya dikecup misalnya bagian sini. Jangan yang bisa melahirkan rangsangan dan bisa menyebabkan keluar sperma. Itu bisa batal. Tapi kalau yang lain, jangan. Sekarang itu gampang sekali orang cipika-cipiki, ketemu temannya, teman kantornya, cipiki. Karena itu tidak bisa pada saat kita berpuasa. Cukuplah dengan berjabat tangan. Kalau mau cium tangan, karena dia adalah ulama, dia adalah guru, itu boleh-boleh saja. Ini perlu kita memahami agar supaya puasa kita tidak sia-sia. Ya. Kalau sia-sia, ya itu tadi, kamin sa'imin laisa lahu illal ju' wal ash. Orang tua semua. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke hikmah atau ya, semangat untuk bagaimana melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berbicara takwa itu panjang. Karena tadi definisinya sederhana. Karena definisi takwa itu kan laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu definisi sederhananya. Tapi bisa dimaknai bahwa 4 huruf dalam takwa. Takwa berarti taat, patuh melaksanakan perintah Allah, dan patuh meninggalkan larangan Allah. Itu taat. Takut. Harus takut kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya, dan takut kepada Allah untuk meninggalkan larangannya. Itu yang sederhana.
Kaf, ya, qanaah. Ya, kita merasa rendah diri. Merasa rendah diri di hadapan Allah, tidak punya daya, tidak punya apa-apa, maka kita ruku sujud. Dan kita merasa rendah diri kepada sesama manusia. Tapi bukan merendahkan diri. Ya, lain itu. Merendahkan diri, nah itu tentu tidak dibenarkan. Ya, jangan merendahkan diri. Ya, itu artinya contoh merendahkan diri. Kita punya beras, kita punya uang, kita punya apa-apa, tapi kita datang minta-minta untuk diri sendiri. Itu namanya merendahkan diri. Tapi kalau untuk kepentingan umat, seperti saya melakukannya ini, itu namanya Yahud, mengajak orang untuk berbuat baik. Panitia pengurus masjid, kita semua itu boleh melakukan. Memaksa Pak Haji Sainuddin menyumbang, itu boleh. Memaksa pengurus jamaah menyumbang untuk kepentingan kemakmuran masjid Ramadan. Boleh. Khuz. Awalnya dipaksa karena merasakan diri manfaatnya, maka dia akhirnya tidak terpaksa lagi. Memang ada umat itu awalnya dipaksa itu dan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah merasakan manfaatnya, dia akan ikhlas sendiri. Kemudian wara, hati-hati. Ya, ini di bulan Ramadan kita harus berhati-hati. Bertutur kata hati-hati, berbuat hati-hati, karena jangan sampai keluar dari rel-rel, bisa hilang, gugur puasa kita atau pahala puasa kita. Harus berhati-hati. Ya, kemudian yakin, ya, seluruh ibadah yang kita kerjakan jangan pernah ragu-ragu apakah diterima atau tidak. Jangan. Harus yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan tentu kesempurnaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Karena ini Ramadan. Kemudian sudah sampai waktunya Pak Haji ini. Sampai ini? Lagi 3 menit. Hah? Ya, 3 menit. Kemudian yang paling penting memang kesalehan sosial. Baik pribadi maupun berjamaah. Ya. Baik diminta oleh pengurus masjid maupun tidak. Saya tidak tahu program sosialnya masjid ini apakah cuma zakat. Ya, mungkin termasuk buka puasa. Itu kesadaran sosial. Ya, mungkin ada nanti program berbagi. Masih jalan itu program beras tak kalau subuh? Hah? Tidak jalan lagi. Tidak jalan ya. Jangan berhenti. Cuma saya aja jauh rumahku di sini ya. Trik-trik yang begitu memang dibutuhkan istiqamah. Ya. Kalau tidak bisa 10 karung ya 5 karung. Tidak bisa 5 karung ya 2 karung. Tidak bisa 2 karung 1 karung. Jangan. Ya. Istiqamah. Iya, ini teman-teman di dalam markas ini pusing dia mengurus itu sahur itu. Karena di sana kalau Ramadan sekarang penuh masjid. Kalau sahur, kalau karena sekarang itu imamnya 2 kalau salat malam. 1 khusus untuk yang muda-muda dikasih yang 8 rakaat itu, yang bagus suaranya dan seterusnya. Kemudian kita yang imam manut dikerjakan, dipimpin toba, tasbih, hajat. Jadi menarik. Cuma sayangnya dihilangkan sahurnya. Ya, itu saya tidak tahu nanti perkembangannya. Ya, ke depan seperti apa jamaah di sana.
Tapi tahun lalu itu luar biasa. Dan kayaknya di masjid kita di sini bisa lakukan. Sebenarnya kalau kompleks itu tidak pernah ragu saya itu. Tinggal bagaimana approach kepada masyarakat. Jelas program itu biasanya orang mau. Yang berat itu kalau seperti di tempat saya, daerah sabu-sabu, daerah busur-busur. Tapi alhamdulillah saya bisa melakukan ya dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya tentu banyak hal dalam hikmah-hikmah puasa dan Ramadan ini. Tetapi semua kembali kepada bagaimana kita, terutama puasa Ramadan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu tadi, jangan cuma menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Paling tidak kita berada di tengah-tengah. Bagaimana bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Karena perbuatan yang salah, terutama tadi 5 hal yang disebutkan oleh hadis, itu bisa membatalkan puasa kita. Kalau puasa kita batal, maka apalah artinya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah gunanya ada tausiah di setiap malam, di setiap subuh, karena untuk mengingatkan kepada kita ya, agar supaya kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Siangnya puasa, malamnya salat. Mau salat apa saja namanya. Karena ada juga itu orang memang tidak tarawih. Ada. Tapi dia salat malam. Dia salat Isya pulang. Ya, karena salat tarawih itu dikerjakan setelah Isya disambung, itulah namanya tarawih. Kalau sudah pulang di rumah salat, ya itu sudah bisa masuk kategori salat malam. Dan ada orang melakukan. Di masjid dekat rumah itu ada masjid Muhammadiyah, terjadi sedikit alun. Karena ada yang mau laksanakan salat tarawih, ada yang tidak. Jadi yang tidak mau itu tidak datang di masjid sembahyang sekarang. Ini kan juga problem. Datang pokok saya sembahyang. Kalau sudah salat Isya pulang pokok. Apa susah kamu? Iya. Jadi jangan terjadi kayak di masjid kita. Pokoknya kalau tarawih 8 silakan, tarawih 20 silakan, tidak tarawih juga silakan. Tapi tetap jangan tidak salat malam. Karena sempurnanya Ramadan, siangnya puasa, malamnya salat. Mangsama dan wa mangkama, itulah kesempurnaan ibadah kita di Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan, terutama orang tuaku semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafsin wasillah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innaka latul anta. Allahumma rabbana auzinna an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mal salihan tarda bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini sagira wa fi aini kabira. Allahumma asbahna asbahulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fatha wa nasra wa barakata wa nura wa huda wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa zakatana wa siyamana wa hajjana wa umratana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa julusana wa tahassyuana wa ta'bunana wa tadarruana wa tamim taksirana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah
untuk kesempurnaan ibadah kita di subuh ini, kita salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat syuruk. Boleh ikut berjamaah, boleh sendiri. Ya, silakan ikut berjamaah supaya kita mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.